P3 model Pak Berhenti kan, Pak Berhenti ya Pak. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2023 tentang pemberian keringanan tax amnesty itu pajak, maka kami di daerah, terutama di Alor juga, kami lakukan sosialisasi. Selain sosialisasi, kita juga lakukan penertiban. Makanya mungkin kalau dilihat beberapa waktu terakhir ini agak sedikit gencar kita, oleh karena memang di Alor kita ada sedikit perhatian khusus karena memang tingkat kesadaran membayar pajak termasuk paling rendah se-NTT. Kalau di rata-ratakan kita tuh ada di 33%, 33% masyarakat yang membayar pajak. Ketaatannya ya, itu perhitungannya begini Pak Dhani. Setiap bulan itu ada kurang lebih 1.500 sampai 1.800 orang yang wajib datang membayar pajak. Itu tempo. Nah, dari 1.500, 1.800 itu kita ada di kisaran 600 sampai 700. Berarti masih 1.000 lebih. Masih di bawah, masih ada 1.000 yang kita harus, makanya kita ada door to door, kita ada ada tilang, kemudian kita ada sama-sama dengan Satlantas kalau mereka lakukan penertiban, kalau berkaitan dengan pajak mereka komunikasi dengan kita. Kemudian kalau misalnya ada kecelakaan jasa raharja misalnya, kontak kita, Bapak ini pajaknya belum lunas misalnya, berarti kita berdekatan dengan kendaraan-kendaraan yang celaka itu, kemudian lunasi dulu pajaknya semua, baru hak dia untuk asuransi dan lain-lain itu terpenuhi. Nah, jadi memang Alor agak sedikit perhatian khusus. Kemudian juga masyarakat kita kan berpulau-pulau ini, berpulau-pulau ini memang jauh dari pelayanan, terus terang itu juga sedikit kendala untuk kita hanya cuma 15 orang, harus jangkau sampai ke Marica. Saya telepon itu karena ini, ada orang dari Kalondama lagi datang ini. Coba Mbak Hedi nanti, coba orang dari Kalondama bisa panggil. Ini kita beda dengan di timur tuh, di timur sana kan cukup naik motor gas sampai, kita sini mesti langgar laut lagi, turun perahu lagi. Nah, kesulitannya cukup tinggi, belum lagi saudara kita di gunung. Jadi di sini kurang lebih 24.000 lebih ya. 24.000 lebih. Kalau setiap bulan itu beda-beda. Jadi ada yang 1.800, bulan Februari misalnya ada 1.600. Nah, rata-rata itu. Ya, dari 1.600 itu yang mencapai 700 sana sekitar 1.000 lebih. Jadi kita 30% saja datang membayar. Terkait dengan kurangnya kesadaran masyarakat Alor terkait dengan membayar pajak ini, sebenarnya apa yang disiasati oleh Bapak dorong sebagai dinas untuk itu? Jadi yang pertama mungkin paling sering yang dilihat itu kita door to door. Sekarang masif, mungkin setiap hari pasti kita akan melihat ada orang samsat di rumah ke rumah. Rumah ke rumah itu wajib, setiap hari semua pegawai wajib untuk melakukan door to door. Malah itu dikasih target, satu orang itu 12 wajib pajak yang harus dia sampai setiap hari. Kemudian yang kedua kita pelayanan pajak. Ini menurut rencana besok kita di Mainang. Besoknya kita di Mainang, nanti dari Tominuku, dari Malepea, kemudian sebagian Mataru akan datang. Nah, terus kita juga rencanakan untuk pelayanan Samsat Kediri. Nah, Samling itu kita sudah buat di Pantar setiap bulan sekali. Nah, setiap bulan satu kali, karena memang kendala transportasi itu, jadi kita cuma sebulan sekali, tapi menjangkau itu 5 kecamatan. Kendala lain selain itu Bang, maksudnya door to door ini apa yang menjadi kendala? Maksudnya setiap kali melakukan penagihan langsung ke rumah-rumah? Jadi di rumah ke rumah itu artinya kalau kita hadapi kendala di sana ya, di masyarakatnya, pertama memang uang tidak ada. Uang tidak ada karena ya mungkin juga uang tidak ada ini kan banyak kebutuhan. Jadi mungkin pajak ini menjadi prioritas kesekian. Ada anak sekolah, ada kesehatan dan lain-lain. Kemudian yang kedua memang
baru mulai pulih apa namanya pasca COVID itu. Pasca COVID itu kita baru mulai pulih. Nah, jadi bilang belum seperti tahun-tahun yang di bawah sebelum COVID itu. Sebelum itu COVID. Mungkin kendala-kendala yang kita paling banyak alami. Tapi ini paling banyak itu Abdani memang tidak mau bayar pajak, kesadaran. Nah ini penuh rata ya, dalam arti penagihan langsung kayak memang yang wajib bayar pajak. Terus pajak. Kalau ketemu seperti masuk ke rumah pejabat atau yang tidak tahu nih anggota DPR minimal masuk ini anggota DPR nih, itu ada juga tidak? Jadi ada beberapa apa namanya anggota dewan mungkin karena kesibukan mereka juga ada beberapa yang sudah lakukan penagihan tapi mungkin belum membayar. Membayarin ada kok? Iya. Ada juga yang kepala dinas orang. Nah, ada kendaraan dinas malah. Kendaraan dinas. Jadi ada APH juga. Ya. Ada APH juga. Kalau APH sekarang sudah mulai agak sedikit tertib. Agak mulai tertib. Jadi kita tandai kalau tilang walaupun ada anggota polisi terakhir demo atau apa tetap dulu tidak lagi minta tolong. Datang langsung. Karena memang harus sedikit atensi dari pimpinannya punya atensi luar biasa dari mereka juga takut sedikit. Pengusaha? Kalau pengusaha ya juga. Ada juga masih ada. Ini off the record dia tidak usah sebut nama tapi ada beberapa pengusaha kita dapat sampai berapa? 19 juta. 19 juta bayar. Oke. Paling tinggi itu kita bicara tentang aparat APH tadi itu paling tinggi itu pajak sampai berapa tuh Bapak yang temukan di masyarakat? Ya kami sekarang yang tunggakan terbesar kami dapat dari tilang itu 19 juta lebih. Berarti dari pengusaha. Iya, pengusaha. Rata pengusaha. Yang punya oto yang pengusaha. Bapak ini ada satu apa ya? Misalnya kendaraan roda 2 atau roda 4 itu yang soalnya mereka itu kan STNK itu kan itu caranya itu bagaimana? Karena ada yang sudah lewati pajaknya mati itu kira-kira seperti apa? Kalau misalnya mereka belum ada mutasi, sebenarnya ada cara untuk mutasi, tapi kan belum ada. Itu sistemnya caranya bagaimana? Itu bisa. Jadi ya kita tilang sekarang misalnya kita tilang kita ketemu kita di sini mereka bawa surat-suratnya. Suratnya tidak lengkap, terus nanti kita koordinasi dengan teman-teman di lantas karena itu sudah menjadi urusan kepolisian lah berhubungan dengan dokumen kendaraan. Tapi kalau lengkap kita akan pertama kita himbau itu mutasi. Mutasi karena apa? Karena dengan mutasi otomatis kan mereka nanti bayar pajaknya untuk daerah. Kalau tidak, yang kendaraan plat luar Rp1 pun tidak masuk untuk PADL, tidak Rp1 pun. Satu lagi mau tanya gitu, masalah tadi temuan di masyarakat yang rata-rata bahwa mereka tidak ada uang, itu bentuk keringanannya seperti apa? Ini ada amnesti ini. Jadi kalau sudah banyak kita kan nanti kami punya aplikasi. Jadi setiap hari yang door to door itu ada aplikasinya Pak Prani. Jadi ada aplikasi mereka masuk, nanti teman-teman di kantor pusat di Kumpak lakukan analisa. Misalnya siap bayar atau janji bayar, tapi belum misalnya. Nah, nanti di situ kita mereka coba bikin kajian. Oh ini saatnya kita amnesti. Nah, 1 tahun itu bisa 2-3 kali amnesti. Nah, jadi kali ini amnesti terakhir ini dalam kaitan dengan hari ulang tahun PT nanti tanggal 20 tahun bulan depan ini, makanya gubernur